materi yang pertama oleh Bapak Nurs Muhammad Heri Kurniawan, Eskep Mkep. Beliau adalah dosen tetap Prodi D3 Keperawatan Politeknik Karya Husada. Beliau akan menyampaikan topiknya mengenai peluang dan tantangan untuk menciptakan wirausahawan yang kreatif dan inovatif. Kepada Bapak Nurs Muhammad Heri Kurniawan, Eskep Mkep, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya memulai, izinkan saya memberikan salam terlebih dahulu kepada Ibu Vedia Kamarudin, Eskep MHK selaku Ketua Badan Pembina Harian Yayasan Politeknik Karya Husada, kepada Ibu Hendrawati SKM MKes selaku Direktur Politeknik Karya Husada, Bu Indah Sri Wahyuni SKM MKM selaku Ketua Senat Politeknik Karya Husada. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Eka Bati, SST MKes, dan Ibu Yulianti selaku Wadir Akademik dan Wadir Non-Akademik. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Adin selaku pembicara dan Ibu Rika juga selaku pembicara hari ini. Kemudian yang saya hormati pula Ketua Prodi dari Kebidanan dan Keperawatan yang menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang saya sayangi seluruh panitia BEM, mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar aktif berpartisipasi pada webinar hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian tangkap dengan baik, kalian bisa melihat peluang-peluang dengan baik, kalian bisa lebih berpikir kreatif dalam menjalani keseharian kalian sebagai mahasiswa, entah itu nanti kalian bekerja dan lain-lain. Oke, hari ini sebelum saya akan memaparkan, judul saya kan tantangan dan peluang menciptakan wirausahawan kreatif dan inovatif. Sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan dasar-dasarnya dulu, yaitu bagaimana kita proses berpikir kreatif itu. Saya akan share screen terkait PPT saya, tunggu ya. Nah, berpikir kreatif itu bisa menjadi pondasi, atau istilahnya bahan bakar kita untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa menciptakan produk-produk baru. Nah, makanya saya berikan di sini dasarnya dulu bagaimana berpikir kreatif dan inovatif. Oke, lanjut. Yang akan saya sampaikan ada 4 pada poin pentingnya. Yang pertama ada konsep berpikir kreatif seperti apa secara konsep dan teori. Kemudian tahapan proses kreatif itu kayak apa. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Kita akan bahas juga ciri-ciri orang kreatif itu seperti apa. Jangan-jangan ciri-ciri itu ada pada saya tapi terpendam. Nanti akan saya coba sebutkan satu persatu. Kemudian berani berinovasi. Alasan berinovasi seperti apa, proses inovasi seperti apa, akan saya jelaskan. Nah, yang pertama tentang konsep berpikir kreatif dan inovatif. Nah, berpikir kan semua orang pasti tahu, berpikir itu apa sih? Nah, berpikir itu merupakan kemampuan untuk menganalisis. Menganalisis bisa berupa kita mencari data, kita mencari informasi, kita mencari hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ingin kita selesaikan. Ini tidak jauh beda dengan proses bagaimana kita melakukan penelitian. Karena pada dasarnya meneliti itu adalah proses berpikir. Nah, kita akan coba kaitkan bagaimana berpikir kreatif. Kemudian yang pertama, bisa menganalisis, kemudian bisa mengkritik atas dasar referensi yang sudah didapatkan tadi. Setelah menganalisis, kumpulkan data, kira-kira apa saja solusi yang bisa diselesaikan, baru kita bisa melakukan kritik. Kalau kita melakukan kritik tanpa adanya referensi, itu namanya tong kosong. Dan bisa mencapai kesimpulan berdasarkan pada pertimbangan yang seksama. Istilahnya ya, menganalisis, kemudian kita mengkritik, kemudian kita mengambil kesimpulan dari hasil analisis kita, dari hasil pengumpulan data, dan hasil dari pengolahan informasi yang kita dapatkan. Itu adalah proses berpikir. Apabila tiba-tiba ada orang yang langsung menyimpulkan tanpa melakukan proses analisis, pengumpulan data, dan lain-lain, itu bukan berpikir namanya. Ya. Jadi jadilah manusia yang berpikir dengan proses menganalisis, mengkritik, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, kreatif itu seperti apa? Kreatif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki daya cipta, atau berasal dari bahasa Inggris juga, memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, terdiri dari ada 6
konsonan. Yang pertama C, combine, yaitu menggabungkan, kemampuan menggabungkan hal dengan hal yang lain. Menggabungkan sesuatu yang sudah ada dengan yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah A. Misalnya, masalah A itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Misalnya ada teori A dan teori B. Untuk menyelesaikan tersebut, kita menggabungkan dua teori tersebut agar masalah tersebut terselesaikan. Itu adalah proses kreatif. Kemudian reverse itu melakukan kreativitas dapat dilakukan dengan membalikkan beberapa bagian atau proses sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya ada proses yang sudah teratur, sudah ada langkah-langkahnya, namun kita melihat ada masalah ketidakefektifan di situ, kita bisa memutar-mutarkan apa yang sudah ada tersebut sehingga bisa menyelesaikan lebih mudah. Intinya kreatif itu untuk menyelesaikan sesuatu dengan lebih simpel. Kalau malah lebih ribet itu bukan kreatif. Kemudian eliminate itu ya menghilangkan, istilahnya misalnya proses yang sudah ada selama ini, apabila ada satu hal yang membuat itu menghambat, membuat proses itu terhambat, membuat kita menghasilkan sesuatu terhambat, kita hilangkan proses tersebut. Kayak gitu. Kemudian proses selanjutnya itu alternatif, yaitu mencari cara lain untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Makanya untuk mendapatkan alternatif itu kita harus banyak membaca, mengumpulkan referensi, dan mengumpulkan bahan-bahan lain untuk terkait masalah yang kita hadapi ataupun solusi-solusi yang kita hadapi. Kemudian twist, memutar-mutarkan sesuatu dengan ikatan, yaitu bagaimana kita bisa proses yang sudah ada kita benar-benar putar atau dengan tidak merubah sama sekali, itu juga merupakan proses kreatif. Kemudian elaborate, memperinci atau menambahkan sesuatu dalam sebuah proses adalah merupakan produk pemikiran kreatif. Nah, cara berpikir apa? Cara berpikir yang pertama harus fleksibel. Jangan sampai apabila ini kita mau jadi pengusaha, kita benar-benar harus fleksibel. Bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu yang baru, bisa itu di luar dari kebiasaan yang kita lakukan, di luar kebiasaan yang orang-orang biasanya lakukan. Makanya kadang orang yang kreatif cenderung ya, kebanyakan ya, awal-awalnya apabila ide tersebut belum tervalidasi dengan baik, dia akan dicap aneh. Pada saat mereka berhasil melakukan ide inovatif, kreatif, maka dia baru akan dipuji. Prosesnya akan seperti itu. Kemudian orisinalitas dalam berpikir. Benar-benar ide tersebut berasal dari dalam diri orang tersebut. Jangan sampai ide itu ada orang lain yang sudah menggunakan ide tersebut, kemudian kita melakukan plagiarisme ide. Sama persis, tidak ada tambahan. Namun dalam dunia usaha kita bisa mengikuti ide orang lain, namun kita harus menambahkan sisi lebihnya lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang akan kita berikan. Nah, itu sah-sah saja. Kemudian memecahkan persoalan secara realistis, otomatis kita harus memandang masalah-masalah secara realistis dan bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang sesuai dan realistis, mempunyai alasan yang tepat, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya SDM, misalnya pertimbangan dari kemampuan kita, kolega kita, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, itu harus benar-benar dipikirkan secara realistis. Itu adalah syarat untuk berpikir kreatif. Nah, kenapa sih penting berpikir kreatif? Sebelum lanjut kenapa berpikir kreatif, saya mengutip perkataan novelis Amerika yang mengatakan bahwa orang-orang kreatif termotivasi oleh keinginan untuk maju, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain. Sama sekali. Dari quotes ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang kreatif tidak akan pernah menjuliti orang lain. Yang mana orang kreatif di sini benar-benar berpikir bagaimana dia bisa maju, bagaimana dia bisa menciptakan solusi-solusi baik untuk masyarakat atau untuk teman-temannya, seperti itu. Itu adalah proses kreatif. Nah, pentingnya kreatif, pada dasarnya tadi saya sebutkan bahwa kreatif itu menjadi bahan bakar membuat inovasi, ya kan?
kemudian akan mewujudkan gagasan baru yang kita ciptakan, entah itu kita bekerja nanti di sebuah instansi. Jika kita melakukan proses berpikir kreatif, kita akan bisa mewujudkan gagasan-gagasan baru yang segar dan yang bisa menjadi organisasi tersebut atau usaha kita menjadi lebih inovatif dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian dengan kita berpikir kreatif akan membuka peluang, akan memperbesar peluang kita untuk berhasil. Ya kan? Pasti ada gagal, pasti ada gagal. Bukan gagalnya ya yang kita harus lihat, tapi bagaimana kita bangkit setelah kegagalan. Banyak orang-orang sukses itu yang kita lihat hanya hasil akhirnya saja. Kita tidak melihat bagaimana dia banting tulang, bagaimana dia gagal, bagaimana dia ditolak, dan lain-lain. Pasti ada proses-proses kegagalan tersebut. Namun yang sering kita lihat adalah proses keberhasilannya saja. Nah, dengan berpikir kreatif, kita juga bisa membuat orang lain ikut kreatif. Dampaknya sebegitu besar. Kita berpikir kreatif, orang melihat sesuatu inovasi yang baru, membuat orang lain juga pasti akan ikut melakukan ide-ide kreatif. Nah, dari semua itu, maka akan terjadi sebuah perubahan. Pasti perubahannya ke arah yang lebih positif. Tantangannya pasti banyak untuk berubah, itu pasti ada penolakan, ada yang nggak mau, ada yang sulit, ada yang proses beradaptasinya akan lama. Itu adalah tantangan-tantangan bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, dengan proses kreatif ini kita akan benar-benar membuka atau mewujudkan sebuah perubahan yang baru. Nanti akan saya kaitkan dengan bagaimana kita membuka usaha. Nah, sebelum lanjut ke sana, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, ciri-ciri orang kreatif mungkin sebagian besar sudah mengetahui dan mungkin sebagian besar ada di dalam diri kita masing-masing. Sebelum itu saya mengutip quotes terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah perubahan tidak dapat dihindari. Pasti kita akan terus berubah. Kayak apalagi semacam sekarang masa pandemi seperti ini, kita tidak pernah membayangkan akan ada kuliah online secepat ini. Kita pasti membayangkan beberapa tahun kemudian kuliah online akan diminati, tapi ternyata dipercepat dengan adanya wabah seperti ini. Dan kalau misalnya proses kreatif itu tidak ada, dan kita hanya bisa melihat masalah pandemi ini, misalnya masalah virus, kita tidak bisa ngumpul-ngumpul, tidak akan mungkin ada webinar seperti ini. Pasti kita berpikirnya seminarnya seminar offline saja yang harus hadir di tempat. Tapi dengan adanya proses kreatif, maka ada solusi nih, kita coba cara lain dengan memakai aplikasi Zoom, sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online, mendapatkan materi yang seperti ini. Ini adalah proses kreatif. Nah, kemudian, ini dia. Ciri-ciri orang kreatif, saya kutip dari Endang Supardi 2004. Yang pertama itu harus sensitif. Penting banget ini, makanya saya tebalkan, sensitif. Sensitif dalam hal apa? Bukan dalam hal dikritik tersinggung, bukan. Sensitif dalam hal kita melihat masalah, di samping itu di setiap masalah yang kita lihat pasti ada solusinya. Kita bisa lebih sensitif terhadap itu, maka kita akan lebih mudah memunculkan ide-ide kreatif. Semua orang pasti akan sulit untuk langsung sensitif, enggak? Makanya untuk menciptakan atau membuat diri kita lebih sensitif terhadap masalah, sering-seringlah asahlah kemampuan berpikir kreatif kita. Semakin kita sering asah, semakin kita sering membaca hal-hal yang kreatif, itu akan benar-benar memancing kita untuk bisa melakukan inovasi-inovasi ke depannya. Kemudian ciri-cirinya mampu menghasilkan sejumlah ide besar, kemudian tadi fleksibel juga, pemikirannya asli dari dalam dirinya, kemudian mampu mendengarkan perasaan, kemudian keterbukaan pada gejala bawah sadar, kemudian mempunyai motivasi. Kalau yang nggak punya motivasi, ya hidupnya akan datar-datar saja. Dia akan bekerja sebisanya saja, dia akan bekerja seadanya saja. Nah, itu proses-proses yang membuat kita akan sulit kreatif pada saat kita tidak memiliki motivasi. Kemudian bebas dari rasa takut gagal. Nah, ini yang kadang-kadang membuat semua orang nih, untuk melakukan proses kreatif, melakukan hal yang baru, memunculkan inovasi baru, takut ditolak, takut gagal, takut lain-lain hal yang ditakutkan belum terjadi, itu yang biasanya membuat kita tidak kreatif.
Kemudian konsentrasinya bagus, kemudian mempunyai kemampuan untuk memilih dan memutuskan mau milih yang mana. Itu juga menjadi ciri-ciri orang yang kreatif. Semua ini bisa kita asah. Tidak semua orang tiba-tiba bisa melakukan ini semua. Tidak semua harus dilatih. Nah, kemudian menurut Departemen Pendidikan Nasional 2008, ciri-cirinya itu selalu melihat persoalan sebagai tantangan dan memikirkan alternatif. Yang tadi kan sudah sinkron dengan sensitif. Setiap melihat masalah, dia memikirkan pasti ada alternatifnya. Nggak mungkin nggak ada. Tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Dia senang banget mencoba hal-hal baru. Kemudian tidak takut dicemoohkan oleh orang lain. Ini yang sering membuat orang-orang sedikit takut untuk berpikir kreatif, sedikit takut untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, karena mereka berpikir akan dicemooh atau akan dijauhi dari teman-temannya. Kemudian ciri-ciri juga dia tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh. Setiap hasil yang diperoleh dia ingin terus menjadi lebih baik. Setiap apapun yang dia capai pada saat itu dia ingin menjadi lebih baik untuk kemajuan dirinya, bukan untuk mengalahkan orang lain. Kemudian memikirkan apa yang mungkin dapat dilakukan. Dia tidak selalu berpikir kalau tidak bisa ya sudah, selalu mencari solusi di antara masalah-masalah yang dihadapi. Itu adalah ciri-ciri orang kreatif. Nah, untuk menjadi kreatif itu sendiri ada proses-prosesnya menurut secara teori ya. Pasti ini kita sudah lakukan beberapa step aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama preparation, ini mirip dengan proses berpikir dan juga berpikir kreatif ya. Preparation di mana kita benar-benar mempersiapkan data-data, kita mempersiapkan referensi, kita mempersiapkan solusi, kita mengumpulkan solusi-solusi yang pernah dibuat oleh orang lain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data-data dengan yang valid, yang banyak dan sesuai, kita melakukan jejak pendapat dengan ahli, kita melakukan jejak pendapat dengan teman, dengan calon konsumen, kita benar-benar melakukan namanya survei. Nah, di situ selanjutnya akan masuk ke fase incubation. Incubation di sini dalam artian data-data yang sudah kita kumpulkan benar-benar diolah dengan baik untuk di-upgrade untuk mendapatkan solusi yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian setelah itu akan muncul nih, selama proses inkubasi akan muncul yang namanya insight. Insight ini momen di mana kita bisa mengatakan, ternyata ini. Itu adalah insight, proses di mana kita mendapatkan, oh kayak gini ya ternyata bisa diselesaikan kayak gini. Itu adalah proses di mana kita berpikir kreatif. Setelah mendapatkan insight itu aha moment, oh aha ini dia. Nah, itu adalah insight. Setelah mendapatkan insight, kita melakukan verifikasi apakah benar ide inovasi yang saya berikan ini bisa diterima, bisa bermanfaat oleh masyarakat. Itu adalah proses verifikasi. Makanya kadang beberapa yang pernah saya ikuti itu ada inkubasi startup. Saya pernah ikut beberapa inkubasi startup. Di dalamnya itu memang benar-benar digodok bagaimana kita memproses sebuah startup atau sebuah usaha yang kita bangun, mempersiapkan mulai dari membangun bisnis modelnya seperti apa, customer-nya kayak gimana, bagaimana cara promosinya, bagaimana nanti akan dibahas oleh pemateri selanjutnya, bagaimana promosi dengan yang baik, kemudian bagaimana kita berpartnernya sama siapa, itu semua benar-benar dibahas dalam inkubasi. Pada saat itu inkubasi startup yang saya ikutkan, startup saya salah satunya, nanti akan saya coba sampaikan. Nah, sampai ada di masa verifikasi ini. Verifikasi itu mengecek keberterimaan pasar terhadap produk yang kita buat. Seperti itu. Nah, pada saat proses-proses kreatif ini dilakukan, akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas, akan menghambat kita. Banyak banget, dari internal dan eksternal. Nah, pada saat kita sudah melakukan proses kreatif tersebut, akan ada faktor internal. Yang pertama, penggunaan otak. Bagaimana kita melakukan proses pikir, penggunaan otak di sini selaras atau sejalan dengan kebiasaan kita membaca, mengumpulkan informasi, dan berdiskusi. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu akan mempengaruhi penggunaan otak kita untuk menyelesaikan masalah.
Kemudian rasa percaya diri, teman-teman atau adik-adik semua pede nggak mengaktualisasikan idenya, pede tidak menyelesaikan dengan cara yang baru. Kemudian kebiasaan, ini juga akan berpengaruh. Kebiasaan kita, misal kebiasaan kita memang setiap pagi kita selalu membaca buku, kebiasaan kita untuk bisa menyelesaikan. Kemudian kebiasaan kita bekerja, apakah kita bekerja biasa saja, apakah itu juga kebiasaan juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh motivasi kita dalam melakukan pekerjaan atau dalam melakukan menciptakan inovasi. Nah, itu tuh faktor internal. Banyak faktor-faktor internal yang lain. Yang tiga ini yang paling penting, penggunaan otak yang sebanding dengan kita membaca dan sebanding dengan apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita asup setiap harinya, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan otak kita untuk mencari solusi dari masalah. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita memandang sebuah masalah itu terpengaruhi oleh apa yang kita baca. Kemudian rasa percaya diri dan kebiasaan. Nah, kemudian faktor eksternal yaitu peluang kesempatan kita. Itu bisa berasal dari rumah kita, tempat kerja kita, atau lokasi lain. Apabila kita berada di lingkungan orang-orang yang kreatif, kita melihat orang-orang selalu membuat inovasi-inovasi, otomatis kita akan terpancing juga tuh. Kita akan lebih termotivasi kita melakukan inovasi-inovasi yang baru, pasti itu. Kalau misalnya kita ngumpulnya sama orang-orang yang misalnya sering berpandangan negatif, otomatis setiap apa yang ingin kita keluarkan pasti bau-baunya negatif. Pasti pesimis terlebih dahulu. Apalagi kita teman-teman kita pesimis semua, nggak bisa, nggak mungkin. Itu akan mempengaruhi kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan kreativitas, melakukan hal-hal yang baru. Kalau kita teman-temannya optimis, apa yang ingin kita lakukan pasti mendapat support yang baik terhadap lingkungan kita. Kemudian tantangan, situasi yang sulit, budaya kerja, kondisi lingkungan. Ini menjadi tantangan tapi tidak menghambat tantangan ya. Situasi sulit misalnya dalam kondisi seperti ini, pandemi, ini menjadi tantangan nih. Apakah kita benar bisa mencari solusi yang lain? Kondisi yang sekarang saat ini kita bisa melihatkan orang berlomba-lomba untuk bisa hidup lebih sehat. Orang-orang berlomba untuk bisa terhindar dari virus. Yang saya lihat secara kasat mata dan mungkin teman-teman semua pernah lihat, itu ada masker yang face shield yang berbentuk kacamata. Itu adalah salah satu proses bentuk kreatif. Jadi dia memproduksi sebuah produk yang berupa kacamata tapi dalam bentuk face shield. Jadi itu menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga yang masker yang ada face shield-nya. Itu saya melihat punya siapa yang sering muncul di Instagram juga, itu muncul, dan itu adalah memang proses kreatif, bukan melihat sebuah bencana atau wabah itu sebagai jahat untuk ada peluang nih, enggak, tapi kita mencarikan solusi di atas masalah yang kita hadapi, seperti itu. Dan budaya kerja juga mempengaruhi tantangan. Kalau budaya kerja yang kita tempati itu pengennya kerja ya gitu aja, tidak mau melakukan proses kreatif, kita akan terpengaruh tuh. Bukan terpengaruh, kita akan menjadi tantangan kita. Kita mau melakukan tindakan-tindakan kreatif, kita melakukan produk-produk kreatif, itu akan berpengaruh keberlangsungan, apakah itu terhambat atau agak lama, itu salah satu faktornya. Bukan menjadi penghambat ya, tapi tantangan benar-benar. Kemudian pendidikan formal dan informal, ini penting juga. Pendidikan formal bisa berupa kita kuliah. Proses kuliah itu adalah proses kita berpikir, proses kita menyelesaikan masalah misalnya di keperawatan, masalah kesehatan, masalah proses perawatan dari rumah maupun di rumah sakit. Dengan adanya proses pendidikan tersebut, kita bisa memunculkan sebuah solusi. Kemudian informal, sebelum ke informal saya lanjut lagi ke formal, yaitu orang kuliah sejatinya itu dia bisa berpikir lebih kreatif. Namanya juga mahasiswa. Dia bisa berpikir menciptakan setelah selesai, dia tidak hanya berpikir saya akan kerja di sini, enggak juga. Dia akan berpikir setelah saya selesai, saya bisa melakukan apa untuk lingkungan saya
Saya bisa membuat apa setelah saya selesai? Apakah saya bisa menciptakan lapangan kerja ataukah saya bekerja di perusahaan orang tapi tetap bisa berkontribusi terhadap masyarakat? Pendidikan formal. Di pendidikan formal pula kita bisa menemukan jejaring teman yang kita nggak tahu nanti ke depannya dia akan seperti apa. Ke depannya dia akan jadi apa kita nggak tahu. Siapa yang pernah menyangka teman dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Pak Jokowi akan jadi presiden? Nggak ada yang pernah menyangka. Siapa yang pernah menyangka salah satu pengusaha sukses di Indonesia itu Khairul Tanjung, yang awalnya dia dokter gigi, tapi sekarang menjadi salah satu orang konglomerat terkaya, salah satu orang terkaya di Indonesia, punya Trans TV, punya Trans 7, punya Trans Studio dan lain-lain. Kita nggak pernah menyangka dari dokter gigi jadi pengusaha yang sukses, banyak karyawannya. Kita nggak pernah menyangka. Bagi teman-teman yang melalui proses pendidikan formal harus menunjukkan attitude belajar, attitude kerja yang baik semasa kuliah. Itu sangat berpengaruh. Kalau kita sudah melihatkan attitude yang jelek selama proses kuliah, teman kita ada yang sukses, kita pasti kita berpikir aja deh, kalau misalnya kita sudah menjadi misalnya kita punya klinik kah, atau kita punya usaha lain, kita melihat teman kita yang malas pada saat kuliah, kita tidak akan mengajak dia kerja sama, itu sangat pasti. Karena kita sudah tahu track recordnya dia selama kuliah. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu ya berupa pelatihan, kita mau pelatihan apapun, pelatihan pengembangan diri, public speaking, pelatihan hipnoterapi mungkin. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kapasitas kita sebagai individu untuk lebih kreatif. Dan tadi ini hambatannya itu kebiasaan waktu. Waktu ini berupa bagaimana kita manajemen waktu kita. Waktu juga bisa berupa banyaknya job yang kita dapatkan. Semakin banyak pekerjaan yang kita dapatkan, kita akan lebih banyak bagaimana mengeluarkan solusi-solusi untuk bisa menyelesaikan tersebut. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memanage waktu kita. Kita hanya punya 24 jam, kita gunakan tidur itu sudah 8 jam, sisanya berapa jam lagi, kita gunakan untuk apa? Untuk nge-YouTube kah? Atau untuk main game berapa jam, nonton berapa jam, baca bukunya berapa jam, kemudian mencari masalah itu berapa jam, kemudian mencari ide-ide, pengembangan diri berapa jam, itu tergantung bagaimana kita mengatur waktu kita. Itu akan benar-benar berpengaruh. Kemudian kebanyakan masalah juga. Masalah yang silih berganti ini bisa menjadi hambatan, bisa juga menjadi pemicu. Dengan banyaknya masalah kita terpacu untuk mengeluarkan ide-ide, ya gitu. Kemudian hambatannya lagi tergesa-gesa. Kita berpikirnya pengen selesai besok, tapi secara rasional kita pikir proses-proses kreatif tersebut harus melalui proses yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kita harus tetap rasional dalam mengambil keputusan dalam membuat sebuah produk inovasi. Kemudian ada mental block. Mental block itu salah satunya, beberapa itu saya sebutkan di sini, takut dikritik. Pada saat dikritik, dia malah tidak menangkap apa yang dikritik tersebut, kita tidak mengambil poinnya. Apapun yang kritik yang masuk kepada kita, jangan pernah anggap itu sebagai cacian, bukan. Terimalah tersebut sebagai bahan bakar untuk meningkatkan diri kalian, untuk memperbaiki diri. Kemudian berpikir pasif ya melakukan pekerjaan ya itu aja, ya udah aturannya udah kayak gitu, ya udah kerja segitu aja, sudah selesai aja, nggak ada satu gebrakan baru, nggak ada untuk membuat sesuatu yang baru yang lebih baik lagi. Kemudian tadi takut gagal, mencoba takut besok aja mau coba takut, mau membuat hal yang baru takut. Nah, itu yang membuat proses kreatif terhambat. Kemudian tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, jangan sampai pada saat sekarang nih udah mahasiswa, kemudian udah ada yang mungkin mau lanjut mahasiswa lagi, ada mungkin lanjut kuliah lagi, kita tidak memiliki tujuan. Ya udahlah, sekolah aja nggak tahu kita besoknya mau jadi apa. Otomatis yang misalnya udah kuliah di keperawatan, kedepannya pasti tahu nih, besok saya mau jadi perawat. Kalau yang misalnya
ke depannya tidak tahu besok mau jadi perawat atau tidak, mending nggak usah sekolah keperawatan. Karena tujuan Anda tidak jelas, proses Anda akan jalani ya bodoh amat jadinya. Kalian tidak serius menjalani apa yang kalian lakukan saat ini. Kemudian yang terakhir adalah mudah menjustifikasi atau mudah mengambil kesimpulan. Artinya dia tidak berpikir. Nah, tiba-tiba aja dia menyimpulkan tanpa melakukan referensi, mengumpulkan referensi dan menganalisisnya. Kayak gitu. Itu adalah hambatan-hambatan proses kreatif. Ini adalah teknik-tekniknya nih. Nah, teknik-teknik proses berpikir kreatif ternyata dari saya baca itu ada banyak, tapi saya coba pilih beberapa yang kalian yang mudah dilakukan dan murah kalian lakukan. Kalian bisa ikut pelatihan, seminar yang harus bayar jutaan bisa, atau kalau mau yang murah seperti ini. Murah itu pertama teknik innovation shopping. Innovation shopping itu bukan belanja ya, bukan belanja ke mall, bukan belanja ke apa ya, supermarket lah atau kemana. Ini teknik innovation shopping kita benar-benar nyari di, apalagi era kayak gini ya, internet banyak ya, kita bisa mencari ide-ide inovasi di internet, misalnya ide dari orang luar negeri atau ide temuan-temuan orang Indonesia terbaru untuk menyelesaikan masalah. Misalnya pada saat ini banyak sekali produk-produk untuk meningkatkan imunitas. Nah, itu orang-orang lagi kencang-kencangnya untuk mencari produk yang bisa meningkatkan imunitas. Setelah itu banyak nih bermunculan produk-produk. Kalian mungkin yang mahasiswa karya Husada melihat iklan di lift itu ada vitamin C, oronamin C, itu apakah segala macam, itu adalah produk-produk inovasi berdasarkan masalah yang dihadapi. Kalau kita sebagai mahasiswa ingin bikin juga misalnya peningkat imun, kita bisa berupa kita bisa membuat produk yang dari herbal, misalnya kita buat minuman herbal dan sejenisnya dan lain-lain. Ya, ngomong-ngomong terkait yang di lift itu juga adalah produk inovasi. Bagaimana orang di lift menunggu bosan sehingga muncullah inovasi iklan yang dipasang di lift. Itu adalah juga merupakan proses berpikir kreatif sehingga muncullah produk yang seperti kita lihat di lift tersebut. Itu adalah proses berpikir kreatif. Sebelumnya kita nggak pernah kepikiran di lift akan ada iklan seperti itu. Ternyata kedepannya ini semakin berkembang, adalah iklan yang di mana di lift tersebut. Kemudian brainstorming ini kalian harus sering-sering diskusi dengan teman-teman, dengan lingkungan yang mendukung, berkumpul dengan komunitas-komunitas. Misalnya kalau saya ikut saat ini komunitas startup Depok, komunitas startup Jakarta, di mana di situ kita selalu melakukan proses diskusi bagaimana mengembangkan produk, bagaimana menyelesaikan masalah pada saat pandemi seperti ini, bagaimana produk kita tetap bisa digunakan pada saat masa pandemi seperti ini. Kemudian mind mapping itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kertas dan yang paling murah kertas dan pulpen. Kita menggambar apa saja kira-kira masalah yang saat ini dihadapi. Kemudian kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut butuh apa saja, kita gambar seperti peta. Kemudian akan solusinya seperti apa dan dampaknya seperti apa. Itu akan muncul, makanya itu adalah proses bagaimana kita berpikir kreatif. Kemudian ada teknik yang terakhir, itu teknik Scamper. Scamper itu dari singkatan konsonan, substitute, combine, adapt, magnify, put to other use, eliminate, rearrange. Nah, ini adalah proses-proses yang hampir sama yang tadi pada saat proses kreatif itu, mengganti cara dengan cara yang baru, kemudian mengkombinasi dengan berbagai cara, kemudian menyesuaikan, memodifikasi, diubah kegunaannya dari teknik yang sama ternyata bisa digunakan untuk teknik yang lain, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain, kemudian menghapus dan menyusun kembali, rearrange. Ini adalah proses-proses berpikir kreatif. Kemudian yang ingin saya sampaikan, sejauh ini saya sudah membuat dua perusahaan di mana masih berbentuk CV dengan modal tanpa keluar uang sepeser pun pada saat itu.
saya membuat Invermedia Publishing. Invermedia Publishing itu sebuah penerbit. Dengan saya melihat berbagai masalah pada saat itu, di mana orang-orang mau menyelesaikan, menerbitkan buku kesulitan, menerbitkan buku dengan biaya murah, sulit mendapatkan penerbit, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut saya membuat Invermedia Publishing, di mana di sini bisa melayani penerbitan buku dan jasa translation. Kenapa saya bisa membuat CV tanpa modal? Harus memiliki kompetensi, kemampuan apa pada saat saya membangun ini. Saya bersama pasangan saya pada saat itu, istri saya, benar-benar membangun ini dari nol tanpa modal sama sekali. Istri saya punya kompetensi dalam melakukan translating. Pada saat itu kita melakukan translating kepada teman-teman, membantu teman-teman melakukan translate. Dana yang terkumpul tersebut untuk membuka CV. Pada saat itu ke notaris, bikin CV, akhirnya jadi. Secara resmi bisa terbentuklah penerbitan ini. Begitupun dengan ini di ukompaten.com, saya bangun bersama teman saya tanpa modal sama sekali, hanya mengandalkan kemampuan kita dan jejaring. Penting sekali jejaring. Dengan adanya jejaring yang baik, kita bisa pada saat itu pertama jalan Ukompaten Edutech Indonesia ini berfokus hanya pada uji kompetensi. Pada saat itu banyak sekali mahasiswa keperawatan yang tidak lulus, sehingga kita coba mencari solusinya dengan melakukan bimbingan. Pada saat itu masih bergerak di UNER saja. Pertama kita melakukan bimbingan dengan berjalan di Sulawesi. Pada saat itu di Makassar, saya masih di Depok. Saya mengelola sama teman saya mencari teman-teman yang ada di Sulawesi. Pada saat itu yang tingkat kelulusan yang rendah itu di Indonesia Timur, ya, di Indonesia Timur. Kita coba untuk selesaikan. Kita mencari teman-teman yang kompeten untuk melakukan pembimbingan, dapat melakukan bimbingan secara manual di sana. Kemudian setelah terkumpul dana lain, kita membuat sebuah startup yang jalan seperti ini. Tapi semakin berkembangnya ke sini, banyak tantangan yang kita hadapi, nggak mungkin nggak ada tantangan. Kalau di kompeten ini tantangannya adalah sekarang banyak minat-minat yang lain kan, sehingga servis pelayanan yang kita miliki berkembang semakin banyak. Sekarang ada jurnal, kemudian ada riset center dan lain-lain, itu semakin berkembang berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau di Invermia dari translation menjadi penerbit sampai bisa membantu teman-teman lain untuk bisa menerbitkan buku dengan baik, bahkan sampai pelatihan kepenulisan kita pernah lakukan, kemudian pelatihan translation dan lain-lain. Semua itu adalah proses-proses yang akan kita hadapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada bertanya silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.